Cahaya dari layar TV membalut wajah-wajah yang menegang karena kaget dan ngeri saat dunia menyaksikan pengkhianatan yang terjadi tepat di depan mata mereka. Meskipun adegannya terlihat seperti itu, ini bukanlah film horor fiksi. Ini adalah siaran langsung di TV. Kamera sedang merekam dan ketenangan di studio telah sirna. Evander Holyfield. Kedua seorang petinju profesional telah kehilangan gelarnya kepada Riddick Bowe pada tahun 1992. Sejak saat itu, dia berusaha membalas kekalahan itu secara sportif dan akhirnya mencapai setengah jalan menuju pengakuan yang selama ini sulit dia raih di awal karirnya, selalu berada di bayang-bayang Mike Tyson. Setelah kalah dari Bowe setahun sebelumnya, Holyfield meminta pertandingan ulang pada tanggal 6 November 1993. Dan jika dia menang, dia akhirnya akan mencapai tujuan yang telah dia perjuangkan dengan sangat keras. Pertandingan ulang kejuaraan kelas berat bergengsi itu akan dimulai hanya 1 minggu sebelum peringatan 1 tahun pertemuan pertama petinju tersebut, di mana Holyfield kehilangan gelarnya. Kamera merekam dari setiap sudut ring saat HBO Sport menyiarkan pertandingan secara langsung dari Caesars Palace. Stadion-stadion dipenuhi oleh para penggemar yang datang untuk menyaksikan pertarungan puncak. Banyak yang percaya bahwa Holyfield masih belum akan merebut gelar tersebut. Yang mengejutkan mereka kali ini justru Holyfield yang menang, mendapatkan balas dendam yang telah lama dinantikan dengan skor 115 lawan 113, 115 lawan 114, dan 114 lawan 114. Meskipun perbedaan skor tersebut bukanlah kemenangan yang menginspirasi, hal itu tetap membuatnya berada di jalur menuju kesuksesan sampai awan gelap datang menghampiri. Saat ronde ke-7 berjalan 1 menit 10 detik dan Holyfield telah bertahan sejauh ini sampai pada saat itu ketika dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh seorang petinju. Matanya teralihkan dari tinju lawannya dan malah fokus pada sesuatu yang tak terlihat di latar belakang. Namun kali ini saja keputusan itu memang bisa dibenarkan. Kamera yang sedang merekam mengarah ke kiri untuk melihat apa yang sedang ditatap tajam oleh Holyfield. Tatapan Holyfield yang tak terputus membuat Bowe ikut menoleh ke belakang. Kamera, para petinju, dan penonton semuanya dihadapkan pada sesuatu yang tak pernah diduga siapapun dalam sebuah pertandingan tinju. Turun dari langit-langit dengan parasut bertenaga kipas adalah seorang pria. Tali-tali perlayan itu secara tidak sengaja tersangkut pada lampu di atas sebelum ia menabrak rigging ring. Saat mendarat, penerjun payung itu tidak hanya ditangkap oleh kerumunan petugas keamanan, tetapi juga oleh kerumunan yang marah dan panik yang percaya bahwa pria gemuk itu, yang kemudian dikenal sebagai, merupakan ancaman bagi mereka. Kekhawatiran ini muncul secara naluriah, mengingat tokoh politik Louis Farrakhan dan Jesse Jackson hadir di acara tersebut. Dalam momen yang terekam di siaran TV langsung, pria yang masih terikat pada perlayannya itu dibuat tak sadarkan diri, sehingga tim Bowe dapat menangkapnya. Selama 21 menit berikutnya, petugas keamanan dan para penonton berusaha mengambil tali dari lampu karena khawatir terjadi kebakaran. Pria itu kemudian dibawa ke rumah sakit setelah mengalami luka akibat bertabrakan dengan kerumunan orang. Setelah keadaan kembali tenang, pertandingan dilanjutkan dan ketika hasilnya dihitung, Holyfield berhasil merebut kembali gelarnya dari Bowe. Fatman kemudian diidentifikasi sebagai James Miller dan meskipun momen terjun payung aneh ini membawanya ke rumah sakit, hal itu tidak menjadi pelajaran baginya. Dia kemudian mengulangi aksi yang sama di pertandingan Raiders melawan Broncos dan bahkan di pertandingan Liga Premier antara Bolton Wanderers melawan Arsenal di Inggris. Akhirnya dia dilarang masuk ke Britania Raya setelah melakukan aksi lain di sana. Nancy Guthrie, ibu berusia 84 tahun dari Savannah Guthrie, salah satu pembawa acara terkenal Today Show, menjadi pusat penyelidikan penculikan setelah dia diculik dari rumahnya di Tucson, Arizona pada tanggal 31 Januari 2026. Rekaman CCTV baru kini telah tersedia dan polisi meminta siapapun yang mengenali kendaraan yang terlihat melaju kencang dari sebuah area sekitar 2,5 mil dari rumah Nancy malam itu untuk segera melapor. Segera melapor agar pemilik kendaraan tersebut dapat dilacak dan diinterogasi terkait keterlibatan mereka dalam kasus ini. Diketahui bahwa Nancy makan malam di rumah putrinya, Annie, malam itu, dan dia diantar pulang oleh menantunya, Tommaso, pada pukul 21.48. Dia menunggu di luar rumah sampai Nancy masuk ke dalam sebelum dia kembali pulang. Pada pukul 21.50, pintu garasi di rumahnya tertutup dan diasumsikan bahwa inilah saat dia tiba di rumah. Diduga setelah itu dia masuk ke kamar tidurnya, tetapi pada pukul 01.47, kamera bel pintu rumahnya terputus. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria bertopeng mengutak-atik perangkat tersebut sebelum akhirnya mati.
Pada pukul 02.28 pagi, alat pacu jantung Nancy terputus dari aplikasi di ponselnya. Dan ketika dia tidak menghadiri gereja seperti biasanya keesokan harinya, keluarganya dihubungi oleh salah satu temannya. Ketika dia tidak ditemukan di rumah, keluarganya menghubungi polisi dan penyelidikan yang rumit pun dimulai. Dengan cepat dipastikan bahwa ada unsur kejahatan yang terlibat dan Nancy telah diculik. Pencarian besar-besaran pun dimulai karena Nancy memiliki keterbatasan mobilitas dan membutuhkan obat setiap hari. Oleh karena itu, dia dianggap berisiko. Pada tanggal 3 Februari, polisi mengungkapkan bahwa ditemukan sebuah surat permintaan tebusan yang mendeskripsikan pakaian yang dikenakan Nancy. Dan di dalamnya, para pelaku menuntut agar tebusan dibayarkan dalam bentuk Bitcoin. Bahan biologis ditemukan di dekat pintu depan rumah Nancy dan kemudian dipastikan bahwa itu milik dia. Pesan kedua dikirim ke afiliasi CBS News di Tucson, KOLD, pada tanggal 6 Januari. Namun, isi dari surat tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat. Surat tersebut perlu diverifikasi keasliannya karena sudah ada seorang pria yang ditangkap setelah membuat permintaan tebusan palsu. SUV milik Nancy sejak itu telah dipindahkan dari rumahnya untuk dianalisis guna mencari kemungkinan petunjuk. Dan polisi juga telah mengambil sebuah kamera yang dipasang di atap rumah tersebut. Pada tanggal 10 Februari, polisi merilis gambar CCTV dari pria bertopeng yang mengutak-atik kamera keamanan. Seorang pria ditahan tak lama setelah rekaman tersebut dirilis, namun kemudian ia dibebaskan. Saat berbicara kepada sebuah media, dia menyatakan bahwa dia tidak tahu siapa Nancy dan terkejut ketika dia diberhentikan oleh polisi. Rekaman yang baru dirilis di mana mobil terlihat melaju kencang di jalan dekat rumah Nancy, mungkin menawarkan petunjuk baru terkait hilangnya Nancy. Namun pihak berwenang belum mengungkapkan apakah mereka menganggap ini sebagai petunjuk yang kuat. Mereka meminta siapapun yang memiliki informasi lebih lanjut tentang kasus ini untuk menghubungi FBI di 100-225-5324 atau Sheriff Kabupaten Paima di 5-2035-14900. Hadiah sebesar $1 juta ditawarkan untuk informasi yang mengarah pada ditemukannya Nancy dan orang-orang yang bertanggung jawab atas penculikannya ditangkap. Pada tahun 2007, televisi Ceko dan para penontonnya dibuat terguncang oleh semacam serangan nuklir. Pubcasters Panorama adalah program yang sudah berjalan lama, yang menawarkan relaksasi pagi dan mengungkapkan perkiraan kondisi cuaca untuk hari itu. Setiap pagi, program ini menayangkan cuplikan langsung pemandangan alam Ceko, pemandangan menakjubkan dengan keindahan negara tersebut. Program ini menawarkan pemandangan panorama landscape alam atau kota dengan suasana tenang ala webcam. Cuplikan tersebut seringkali diiringi musik atau suara alam tanpa gangguan. Pada tanggal 17 Juni 2007, hari Minggu yang damai, penduduk daerah tersebut menonton program pagi favorit mereka saat mereka baru bangun tidur atau menyiapkan sarapan. Yang mendominasi pemandangan kali ini adalah perbukitan bergelombang di pegunungan Kirkanace, Bohemia Timur. Rekaman berkabut putih itu menyapu dari satu sisi perbukitan yang indah ke sisi lainnya. Pegunungan tampak di latar depan, hamparan hutan di bagian tengah, dan rumah-rumah tersebar di antara keduanya. Namun hanya beberapa detik kemudian, kilatan cahaya yang menyilaukan memenuhi layar. Penonton di rumah mungkin mengira itu adalah kesalahan TV, tetapi penanda waktu menunjukkan hal yang berbeda. Kilatannya berlangsung selama beberapa detik sebelum mereda, dan kamera terus menyapu hamparan itu. Namun di sisi kanan, awan jamur seperti yang dihasilkan dari ledakan nuklir membumbung ke langit. Kehadirannya menunjukkan ancaman langsung bagi nyawa. Kepanikan melanda negara itu saat ribuan warga menjadi saksi ledakan yang tampak terjadi di negara yang sering diwarnai perdebatan tentang tenaga nuklir. Namun, ketakutan yang melanda Ceko dengan cepat mereda ketika diketahui tidak ada ledakan dan apa yang dilihat orang-orang adalah ulah para peretas. Penduduk di daerah tersebut melihat keluar jendela mereka dan tidak ada awan jamur yang terlihat. Ketenangan kembali ke negara itu, tetapi di studio, penyelidikan cepat sedang berlangsung. Ditemukan bahwa kamera milik televisi Ceko yang ditempatkan di Kirkanace telah diutak-atik di lokasi. Ditemukan bahwa para peretas telah mengganti aliran video dengan milik mereka sendiri, dan milik mereka berisi CGI ledakan nuklir kecil yang meledak dari landscape setempat. Meskipun dibuat dengan komputer, awan jamur tersebut cukup meyakinkan hingga menyebabkan kepanikan besar, sehingga dampak dari peretasan ini disamakan dengan siaran War of the Worlds oleh Orson Welles pada tahun 1938, yang membuat beberapa pendengarnya percaya bahwa alien sedang menyerang bumi.
Namun, para peretas meninggalkan satu petunjuk yang memungkinkan mereka dapat diidentifikasi sebagian. Attendance tersebut dilacak kembali ke sebuah kelompok provokatif yang terdiri dari sebagian besar seniman jalanan anonim yang dikenal dengan nama Stokovin. Salah satu anggota yang suaranya disamarkan menjelaskan alasan dibalik demonstrasi tersebut. Dia menyarankan bahwa peretasan itu bertujuan untuk mengingatkan warga bahwa mereka sedang dimanipulasi untuk alasan ekonomi dan politik, serta menyatakan bahwa rutinitas seperti itu juga ada bahkan dalam demokrasi seperti negara mereka sendiri. Televisi Ceko kemudian menggugat para peretas dengan 6 anggota kelompok seni radikal tersebut menghadapi persidangan pada tahun 2008. Stokovin menegaskan bahwa proyek yang berjudul media reality itu tidak dimaksudkan untuk merugikan, melainkan untuk menyebarkan kesadaran tentang bagaimana media memanipulasi realitas dan betapa mudahnya sesuatu disisipkan ke dalam laporan yang disiarkan di televisi. Stokovin bertanggung jawab atas beberapa demonstrasi lain yang serupa, termasuk mengubah simbol harpa neon di puncak Kastil Praha menjadi tanda tanya dan menandai momen berakhirnya masa kepresidenan Václav Havel. Polisi di Queensland, Australia telah merilis rekaman CCTV dari lokasi terakhir yang diketahui dari Dawn Wells yang berusia 70 tahun yang dilaporkan hilang oleh keluarganya pada bulan Desember 2025. Pada tanggal 9 Desember, Dawn dan suaminya George berjalan bersama ke halte bus di Kingston Road, Woodridge. Namun pada suatu saat sebelum pukul 8 malam, mereka entah bagaimana terpisah. Sejak saat itu dia tidak dapat menemukannya dan bingung bagaimana istrinya bisa menghilang begitu tiba-tiba. Ketika pencariannya tidak membuahkan hasil, dia memutuskan untuk menghubungi polisi dan Dawn pun dilaporkan hilang. Sejak saat itu beberapa pencarian telah dilakukan tetapi tidak ada petunjuk mengenai keberadaannya yang ditemukan. Salah satu pencarian ini dilakukan dengan bantuan anjing pelacak, relawan layanan darurat negara bagian, dan tim penyelam polisi. Bersama-sama, mereka menyisir Jalan Compton tempat Dawn terakhir kali terlihat, tetapi tidak membuahkan hasil. Sejak saat itu, rekaman CCTV telah dirilis yang menunjukkan dia berjalan di sepanjang Jalan Kingston pada hari dia menghilang. George terlihat berjalan tepat di belakangnya, menarik koper beroda di belakangnya. Dawn hilang tak lama setelah rekaman ini diambil, dan rekaman tersebut telah disebarkan agar dia bisa dikenali jika ada yang melihatnya. Setelah momen-momen ini, George naik ke bus yang memang ingin mereka tumpangi. Namun, ia kemudian menyadari bahwa Dawn tidak mengikutinya dan telah tertinggal. Dia kemudian kembali ke halte bus, tetapi saat itu Dawn sudah tidak terlihat lagi. Perlu dicatat bahwa Dawn menderita apa yang disebut sebagai kondisi kesehatan yang membuatnya rentan dan dia membutuhkan perawatan medis secara terus-menerus, yang semakin menambah kekhawatiran terhadap keselamatannya selama hilang. Setelah kasusnya diberitakan di media, beberapa orang menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa mereka telah melihat Dawn. Dia dilaporkan terlihat di Hervey Bay, Queensland, serta di Toowoomba dan Gold Coast. Seorang saksi menyatakan bahwa mereka melihatnya di jalan antar negara bagian di Melbourne, tetapi semua petunjuk ini telah ditindaklanjuti tanpa hasil yang positif. George sejak itu telah menyampaikan seruan terbuka agar publik memberi informasi tentang kasusnya dan mendesak siapapun yang mengetahui keberadaannya untuk segera menghubungi pihak berwenang. Untuk membantu mengingatkan orang-orang, polisi Queensland telah menempatkan sebuah manekin di salah satu lokasi pencarian dan mendandaninya dengan pakaian yang mirip dengan pakaian terakhir yang diketahui dikenakan oleh Dawn. Barang-barang ini termasuk kaos hitam, celana pendek jeans biru, topi model baseball berwarna hijau dengan cetakan hijau di bagian depan, sepatu pink, dan tas pinggang. Rumah sakit di daerah tersebut telah dihubungi, tetapi mereka tidak memiliki catatan bahwa Dawn pernah dirawat, dan diketahui bahwa dia tidak menggunakan go-kartnya, yaitu kartu pintar elektronik yang digunakan untuk transportasi umum di beberapa wilayah Australia sejak dia hilang. Karena dia mungkin menjadi bingung dan linglung tanpa obat hariannya. Diduga, kondisi medis Dawn mungkin telah berkontribusi pada hilangnya dirinya. Dia mungkin berada dalam kondisi serupa jika terlihat, oleh karena itu dia harus didekati dengan tenang. Dia digambarkan memiliki rambut coklat keriting sebahu yang khas, tinggi badan 5 kaki 2 inci dengan tubuh ramping. Dia juga memiliki cara berjalan yang khas. Siapapun yang memiliki informasi tentang keberadaan Dawn harus menghubungi Polislink di 131444 atau nomor darurat 000. Itu adalah pesawat ulang-alik Columbia milik Amerika Serikat pada misi STS-017, misi luar angkasa ke-28 pada Januari 2003. Pesawat itu melakukan penerbangan pertamanya ke luar angkasa pada tahun 1981.
Pesawat itu telah mengalami berbagai penyesuaian, pengujian, dan inspeksi selama 2 dekade berikutnya, tanpa menunjukkan masalah yang diketahui pada misi-misi berikutnya hingga momen itu. Momen yang akan disiarkan langsung untuk disaksikan seluruh negeri. Misi ke-28 dijadwalkan pada 11 Januari 2012, tahun sebelum akhirnya benar-benar diluncurkan. Beberapa masalah menghalangi proyek ini untuk diluncurkan sesuai jadwal. Penundaan terjadi setiap kali pesawat ulang-alik siap karena berbagai alasan. Tampaknya penantian itu memang sepadan. Kerumunan orang berkumpul di luar rumah mereka pada tanggal 16 Januari 2003. Mata mereka menatap ke langit, berharap bisa melihat roket menembus langit yang tampak tak tertembus. Yang lain menyaksikan peristiwa itu secara langsung di layar televisi. Kamera diarahkan ke atas untuk menyaksikan wahana raksasa yang akan melakukan eksperimen mikrogravitasi di luar batas bumi. Bangsa ini menyaksikan dengan takjub saat getaran dahsyat dimulai dan pesawat ulang-alik meluncur ke langit mendekati tanda 8 menit 34 detik sebelum memasuki orbit. Namun 80 detik setelah peluncuran, tanda pertama bahwa misi ini akan berjalan tidak semestinya mulai terlihat. Sebongkah busa isolasi dari tangki propellan pesawat ulang-alik terlepas dan meluncur ke arah sayap kiri, menghantam bagian ujungnya. Kamera memperbesar tabrakan tersebut, tetapi para insinyur tidak dapat menentukan lokasi atau seberapa parah kerusakannya. Ini bukan pertama kalinya kejadian seperti ini terjadi. 3 peluncuran pesawat ulang-alik sebelumnya mengalami kerusakan serupa, tetapi tidak pernah ada yang bersifat kritis. Semua insiden ini, termasuk yang satu ini, ditangani dengan sangat serius, dengan para insinyur Badan Antariksa percaya bahwa kerusakan pada sayap bisa menyebabkan kegagalan yang katastrofik. Mengingat pesawat luar angkasa sudah berada di udara, tanpa ada yang bisa menghentikan lintasannya dengan aman, misi pun tetap dilanjutkan. Dan selama 2 minggu berikutnya, Columbia akan melayang di orbit. Selama waktu itu, kekhawatiran tersebut tidak ditangani, karena menurut NASA, jika ada kerusakan besar pada pesawat ulang-alik, tidak ada yang bisa memperbaiki situasi pada saat itu. Kapal luar angkasa itu dijadwalkan kembali pada tanggal 1 Februari, dan ia menembus atmosfer tepat sesuai jadwal. Sekali lagi, kamera menyiarkan acara tersebut secara langsung, dengan WFAA dan ABC menayangkan proses masuk kembali ke atmosfer di layar TV di seluruh negeri. Columbia telah memasuki atmosfer bumi pada pukul 8.43 pagi itu, semuanya utuh tanpa ada tanda-tanda apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu dia, ujar suara pembawa acara WFAA. Cahaya terang yang Anda lihat, jelas beberapa material tahan panas menyala di pesawat ulang-alik. 10 menit setelah memasuki kembali atmosfer pada ketinggian 231.000 kaki di atas garis pantai California, melaju 23 kali kecepatan suara 16 menit dari pendaratan di Florida, wahana antariksa mulai menunjukkan tanda-tanda bencana yang akan segera terjadi. Para insinyur melihat indikator pertama. Di tempat seharusnya ada ubin tahan panas pada bagian depan sayap kiri, tidak ada apa-apa. Selanjutnya, angin dan panas mulai masuk ke dalam sayap, menyebabkan sayap itu meledak. Anda akan melihat di sini, sepertinya Anda bisa melihat potongan-potongan pesawat ulang-alik terlepas setelah sang presenter lagi. Puing-puing mulai berjatuhan ke tanah saat Columbia melintas di atas Texas. Potongan puing pesawat ruang angkasa jatuh di dekat Lubbock. Kamera memperbesar bagian-bagian yang terbang dan jejak asap yang menandai rutenya, lalu pada pukul 9 pagi. Suara dentuman keras menggema di atas Dallas. Pesawat ulang-alik itu benar-benar hancur, meledak di langit dengan material tersebar beberapa mil dari titik asalnya. Sisa-sisa pesawat ulang-alik itu akan ditemukan di lebih dari 2.000 lokasi setelahnya, tersebar di Texas, Arkansas, dan Louisiana, yang menyoroti besarnya bencana ini. Robert Rhys Hughes yang berusia 35 tahun tidak pernah terlihat oleh teman atau keluarganya sejak 29 November 2025. Dan mereka menggambarkan ketidakhadirannya yang berkepanjangan sebagai sesuatu yang sangat tidak biasa, yang membuat mereka sangat khawatir. Robert berasal dari kota Isingwold di North Yorkshire, Inggris, dan orang-orang yang mengenalnya menggambarkan dia sebagai pribadi yang sangat lembut dan penuh kasih sayang, yang tidak akan pernah pergi dari rumah tanpa memberitahu keluarganya. Pada hari hilangnya, Robert terakhir kali terlihat berjalan di sepanjang Crabmill Lane di Isingwold, dan rekaman CCTV yang ditemukan dari penampakan ini semakin menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatannya karena ia tampak mengalami cedera di kepalanya. Ketika dia tidak kembali ke rumah pada hari itu, dia dilaporkan hilang, dan sejak saat itu, polisi telah melakukan beberapa pencarian tetapi belum berhasil menemukannya. Diketahui bahwa dia berada di daerah Crabmill sekitar pukul 15.10. Tetapi tidak diketahui kemana dia pergi setelah itu.
Selama pencarian ini, drone digunakan untuk menyisir area dari udara dengan harapan ada petunjuk yang ditemukan yang dapat membawa polisi ke keberadaannya. Namun sayangnya tidak ada yang ditemukan. Keluarga Robert menambahkan bahwa suhu di daerah tersebut telah turun drastis sejak dia hilang, dan sekarang mereka khawatir dengan kesehatannya karena dia tidak berpakaian untuk suhu sedingin itu saat terakhir kali terlihat. Warga di daerah antara Barrow Bridge, Isingwold, dan Thirsk telah diminta untuk memeriksa rekaman CCTV mereka jika Robert terlihat dan untuk memberikan rekaman tersebut kepada polisi secepat mungkin agar pencarian dapat dilakukan di daerah-daerah tersebut. Mereka juga telah diminta untuk memeriksa bangunan luar di properti mereka jika Robert mencari perlindungan dari cuaca. Penyelidik melaporkan bahwa data digital menunjukkan bahwa dia mungkin telah berjalan melewati daerah Raskelf setelah meninggalkan Isingwold, dan bahwa dia mungkin juga telah melewati Braverton pada suatu waktu. Rekaman CCTV dari Crab Mill Lane telah dikumpulkan dan menunjukkan Robert berjalan ke area tersebut seperti yang diduga. Gambar-gambar tersebut sejak itu telah dirilis ke publik agar kesadaran tentang kasusnya dapat tersebar luas. Dan diharapkan seseorang akan mengenalinya dan menghubungi polisi. Pihak berwenang menambahkan bahwa mereka telah mengerahkan sumber daya khusus di daerah Braverton dan Helperby, namun tidak membuahkan hasil. Masih belum diketahui apakah luka di kepalanya menjadi faktor dalam hilangnya dia, namun kemungkinan itu belum dikesampingkan. Robert digambarkan memiliki garis rambut yang mulai menipis, bertubuh sedang, dan memiliki tinggi badannya sekitar 160 cm. Dalam rekaman CCTV, dia terlihat mengenakan jaket tahan air berwarna gelap, celana chino abu-abu, dan sepatu bot hiking. Siapapun yang melihat Robert atau mengetahui keberadaannya diminta untuk menghubungi nomor 101 untuk mengontak kepolisian North Yorkshire. Jika dia tampak dalam bahaya atau jika Anda yakin mengetahui keberadaannya, Anda harus menghubungi nomor 999 dengan menyebutkan nomor referensi 122-502-25146. Setiap detail akan segera diberikan kepada polisi yang akan melakukan segala upaya untuk menemukan Robert secepat mungkin. Itu adalah tanggal 19 November 2004 malam ketika NBA berubah selamanya. Sebuah peristiwa penuh kekacauan dan amarah membuat reputasi hancur dan rusak, serta hubungan yang rapuh antara pemain dan penggemar pun ikut terpengaruh. Itu adalah rangkaian momen tanpa pikir panjang yang terungkap secara langsung di layar televisi, dengan para penggemar Indiana Pacers dan Detroit Pistons yang tidak curiga menonton dari rumah mereka sambil memasang taruhan sesaat tentang siapa yang akan memenangkan pertandingan. Pertandingan bola basket itu diadakan di arena Palace of Auburn Hills, Michigan, yang kemudian memberi nama pada kerusuhan tersebut, Malice at the Palace. Dengan ketegangan yang telah lama membara di bawah permukaan NBA selama bertahun-tahun, Pacers dan Pistons pun turun ke lapangan untuk menjalani pertandingan yang seharusnya berlangsung selama 48 menit namun berubah menjadi laga berdurasi 2 jam 49 menit. Sebuah pertandingan yang disiarkan secara langsung. Pertandingan hanya menyisakan 45,9 detik di kuarter keempat ketika center Pistons, Ben Wallace, melakukan tembakan layup namun dilanggar dari belakang oleh small forward Pacers, Ron Artest. Saat itulah ketegangan yang sudah memanas akhirnya memuncak. Wallace yang marah karena tembakannya digagalkan akhirnya mendorong Artest, memicu perkelahian yang langsung pecah di lapangan. Para pemain tim terlibat dalam perkelahian, sementara wasit dan ofisial pertandingan berusaha melerai mereka. Akhirnya konflik itu mereda, tetapi ketegangan masih terasa, sehingga para ofisial bisa mendiskusikan konsekuensi dari apa yang telah terjadi. Sambil menunggu wawancara, Artest berbaring di atas meja pencatat skor ketika tiba-tiba seorang penggemar Pistons yang marah karena pertandingan dihentikan dengan sisa waktu hanya 45 detik, melemparkan minuman tepat ke arah Artest yang masih kesal. Bersama rekan setimnya, Stephen Jackson, mereka berdua naik ke tribun dengan penuh amarah untuk mencari pelempar gelas tersebut. Sayangnya Artest menangkap penggemar yang salah. Pelaku sebenarnya berada beberapa baris di atas. Kedua rekan setim itu menangkap seorang penggemar yang tidak bersalah, dan yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan total, membuat para penonton di rumah merasa kecewa. Bukan hanya pertandingan yang dihentikan, tetapi Palace of Auburn Hills juga dinodai. Tempat suci dari kejuaraan-kejuaraan terkenal itu kini menjadi medan pertempuran, dan pertengkaran ini membuat para penggemar kecewa. Jermaine O'Neal, anggota tim Pacers, juga ikut terlibat dalam kekacauan itu ketika seorang penggemar lain dengan berani turun dari tribun dan masuk ke lapangan. Sebagai respons terhadap kekacauan yang semakin memuncak, para penggemar dari berbagai penjuru arena mulai mengambil apa saja yang bisa mereka temukan dan melemparkannya ke arah para pemain.
Pihak berwenang diberitahu tentang kejadian di arena, sehingga kehadiran polisi dalam jumlah besar dikerahkan untuk memulihkan ketertiban di acara tersebut. Butuh waktu tidak kurang dari 10 menit untuk mengosongkan arena, dengan kerumunan penonton masih melemparkan popcorn dan minuman ke arah para anggota tim saat mereka mulai keluar melalui terowongan. Para pemain dikawal ke tempat yang aman oleh polisi dan pertandingan pun akhirnya dibatalkan. Meskipun pertandingan tidak pernah selesai, NBA memberikan kemenangan kepada Pacers berdasarkan skor saat pertandingan dihentikan, yaitu 97-82. Namun, pencapaian tersebut tidak disambut dengan sorak-sorai atau perayaan. Artest akan diskor selama sisa musim, yaitu 86 pertandingan lagi, yang merupakan skorsing terpanjang dalam sejarah NBA untuk konflik di lapangan. Apa yang seharusnya menjadi perayaan atas pencapaian putranya justru berubah menjadi pencarian panik terhadap Ruben Waitaka yang berusia 73 tahun dan keluarganya menyatakan bahwa mereka sangat khawatir dengan kesehatan mentalnya karena perilakunya yang aneh sebelum ia menghilang. Pada bulan Mei 2025, Ruben dan istrinya Elizabeth telah melakukan perjalanan dari negara asal mereka, Kenya, ke Alabama, di mana mereka berencana untuk menghadiri dan merayakan kelulusan cucu pertama mereka dari sekolah menengah. Mereka mendarat di Amerika Serikat dan tiba di Alabama pada tanggal 14 Mei. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah rumah milik anggota keluarga mereka. Mereka menginap di sana, tetapi keesokan paginya, keadaan berubah menjadi aneh. Putri Ruben, Emily Ann Balua, menyatakan bahwa ayahnya tampak berbeda sejak hari dia tiba di Alabama, karena dia tidak selalu tahu di mana dia berada atau mengapa dia ada di sana, yang sangat tidak seperti biasanya. Elizabeth menjelaskan bahwa dia menyaksikan perilaku aneh yang sama pada pagi hari tanggal 15 dan memberikan rincian pagi itu kepada polisi. Dia menyatakan bahwa Ruben sempat keluar dari rumah keluarga dan ketika dia berbicara dengannya, Ruben tampak linglung dan bingung. Dia juga bertingkah aneh pada bagian kedua penerbangan mereka dari Frankfurt ke Alabama karena dia menjadi tidak nyambung dan Elizabeth harus membantu pramugari agar Ruben tetap duduk di kursinya. Di bandara, Ruben mencoba naik eskalator dari arah yang salah dan terjatuh hingga lututnya terluka. Ruben terus berjalan menjauh dari rumah, dan pada awalnya Elizabeth mencoba membujuknya untuk kembali, tetapi tidak berhasil. Elizabeth kemudian mulai mengikutinya, tetapi menyadari bahwa pintu-pintu rumah dibiarkan tidak terkunci, sehingga dia segera kembali untuk mengunci semuanya. Namun ketika Elizabeth mencoba mengejarnya, dia menyadari Ruben sudah tidak terlihat lagi, dan sejak saat itu dia tidak pernah terlihat lagi. Diketahui bahwa setelah dia pertama kali terlihat, setidaknya 2 pengendara memberikan tumpangan kepada Ruben. Tetapi Departemen Kepolisian Calera tidak tahu kemana dia pergi setelah itu. Diketahui bahwa Ruben mendapat tumpangan dari seseorang saat dia masih berada di lingkungan keluarganya, dan orang kedua mengantarnya ke sebuah SPBU Chevron sekitar 2 mil dari rumah, tetapi masih belum diketahui mengapa dia ingin pergi ke sana. Keluarga Ruben percaya bahwa dia mungkin sedang berusaha kembali ke Kenya dalam keadaan binungnya, dan mereka menyatakan bahwa dia mungkin akan meminta seseorang untuk membawanya ke sebuah kota. Dia juga mungkin sedang berusaha kembali ke Kimboni di Somalia, karena itulah tempat asalnya. Rekaman CCTV sekarang telah dirilis yang menunjukkan pergerakan terakhirnya yang diketahui. Rekaman itu menunjukkan Ruben di pom bensin dan dia terlihat berjalan cepat dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Tidak ada yang aneh dari sikapnya, selain fakta bahwa dia mungkin sedang dalam keadaan bingung. Rekaman itu juga menunjukkan dia berjalan dengan sedikit pincang yang merupakan akibat dari jatuh di eskalator bandara. Seorang saksi mengatakan kepada polisi bahwa dia melihat seorang pria yang sesuai dengan ciri-ciri Ruben merangkak di bawah gerbang sebuah klub yang dekat dengan pom bensin. Dia kemudian bangkit dan berjalan ke area hutan terdekat dan sejak itu belum kembali ke rumah. Ada dugaan bahwa dia menumpang kendaraan lain dari tempat pemberhentian truk yang terletak di belakang pom bensin. Dan jika benar, dia mungkin telah pergi meninggalkan Calera. Masyarakat kini diminta untuk tidak menawarkan tumpangan jika melihatnya, dan segera menghubungi polisi agar dia bisa dipertemukan kembali dengan keluarganya. Elizabeth telah kembali ke Kenya dan sangat berharap ada kabar baik tentang hilangnya suaminya. Ruben digambarkan memiliki rambut hitam dan mata coklat dengan tinggi sekitar 5 kaki dan berat sekitar 165 pon. Dia terakhir kali terlihat mengenakan celana khaki dan kemeja kotak-kotak berkancing. Siapapun yang telah melihat Ruben atau mengetahui keberadaannya diminta untuk menghubungi nomor 205 66 83505 atau hubungi 911. Pada tanggal 17 Mei 1995 pukul 18.45, layar televisi di seluruh San Diego mendadak terganggu oleh gangguan siaran.
Berita terkini, dan ini baru saja masuk, memecah keheningan dan mengganggu acara kartun. Sesuatu yang mengganggu sedang terjadi di jalanan kota terbaik Amerika. Berita malam CBS sedang meliput langsung peristiwa yang sedang berkembang agar seluruh kota dapat menyaksikannya. Apa yang dilihat para penonton di rumah tampak seperti awal dari sebuah perang. Sebuah tank tentara terlihat melintas di jalan. Mesin perang seberat 58 ton itu mengamuk di jalanan yang ramai, namun bukan untuk persiapan konflik yang akan datang. Tank itu seharusnya tidak berada di sana sama sekali. Di dalamnya ada seorang pembajak, Sean Timothy Nelson, yang berusia 35 tahun, seorang veteran Angkatan Darat Amerika Serikat, yang motifnya hingga hari ini masih belum diketahui. 15 tahun sebelumnya, Nelson pernah bertugas sebagai komandan tank selama masa dinasnya, dan aksi nekatnya mengendarai kendaraan perang ini menunjukkan bahwa dia tidak pernah benar-benar melupakan perannya sebagai komandan tank. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia terdorong untuk membajak kendaraan yang tidak biasa ini dan menerobos jalanan San Diego. Selama 6 mil, tank M60A3 yang dicuri itu melindas kendaraan-kendaraan yang diparkir, merusak apapun yang ada di jalurnya, dan pada satu titik, tank itu bahkan membawa tiang lampu lalu lintas yang tersangkut dan terbawa beberapa meter. Sirene polisi meraung-raung di samping kendaraan penghancur ini, berusaha keras untuk memperlambatnya, tetapi upaya itu berlangsung hampir 30 menit. Saat para penonton duduk di rumah menyaksikan dilema yang mengkhawatirkan ini terjadi, banyak yang bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa bermula. Setengah jam sebelumnya, Nelson telah mengendarai van Chevy miliknya ke gudang senjata Garda Nasional California di Kirini Mesa. Biasanya tempat itu tutup pada pukul 5 sore sehingga gerbang-gerbangnya akan dikunci. Namun untungnya pada malam itu para karyawan bekerja lebih lama dari biasanya di halaman kendaraan. Veteran itu cukup berjalan melewati gerbang gudang senjata yang tidak terkunci, memecahkan gembok yang mengamankan kendaraan dan masuk ke dalam tank melalui palka. Dia kemudian mengendarai keluar dari halaman tanpa gentar meskipun para karyawan mencoba menghentikannya. Dia menabrak mobil-mobil saat mengemudi, merobohkan tiang lampu, mobil karavan, hidran pemadam kebakaran, lampu lalu lintas, dan tiang-tiang yang memasok listrik ke banyak warga, meninggalkan kerusakan yang sangat besar. Untungnya, Nelson tidak pernah menembakkan senjata api yang dianggap sebagai yang terbesar di San Francisco. Dia hanya menghancurkan segala sesuatu di depannya, seolah-olah itu adalah mainan di bawah kaki balita yang sedang berlari kencang. Para penonton menahan napas saat pengejaran akhirnya berhenti, dengan para petugas bergegas keluar dari mobil mereka dan melompat ke atas tank yang bergoyang. Setelah peristiwa mengerikan ini, gubernur saat itu Pete Wilson memerintahkan Garda Nasional untuk menerapkan sistem pengaman baru guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Hanya sedikit detail yang tersedia dalam kasus hilangnya seorang wanita Ukraina bernama Natalia yang dilaporkan hilang dari kota Boston di Lincolnshire, Inggris. Pihak berwenang belum merilis nama belakangnya karena alasan yang tidak diketahui, namun mereka ingin berbicara dengan siapapun yang mungkin dapat membantu penyelidikan mereka. Natalia, yang diyakini berusia sekitar pertengahan 40-an, diketahui telah mengunjungi beberapa temannya pada hari dia menghilang, yaitu Jumat 23 Januari 2026. Dia pergi dari sana dan diduga dia sedang berjalan pulang ketika terakhir kali terlihat sekitar pukul 8 malam hari itu. Namun, sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Dalam permohonan awal yang disampaikan kepada publik setelah dia dilaporkan hilang, para penyelidik menyatakan bahwa dia terakhir kali terlihat berjalan di daerah jembatan Sluis tak lama sebelum dia menghilang, dan tidak lama setelah terakhir kali terlihat oleh teman-temannya. Ketika tidak ada petunjuk yang diterima setelah permohonan tersebut, permohonan kedua dikeluarkan, di mana masyarakat diminta untuk mencari keberadaan Natalia dan segera menghubungi polisi jika dia terlihat agar dia bisa ditemukan. Oleh karena itu, mereka meminta siapapun yang berada di daerah jembatan Sluis antara pukul 21.15 dan 22.30 untuk menghubungi mereka agar dapat ditanyai tentang apa yang mereka lihat. Mereka mungkin tanpa sadar memiliki informasi yang bisa mengarah pada ditemukannya Natalia, dan semua kemungkinan petunjuk perlu diselidiki. Mereka sangat tertarik untuk berbicara dengan siapapun yang melihat seorang wanita berjalan di sepanjang jalur pejalan kaki Witham Bank West menuju ke arah Witham Gardens. Mereka menambahkan bahwa mereka telah menerima beberapa petunjuk yang sudah ditindaklanjuti, tetapi belum membuahkan hasil dalam menemukan Natalia. Ketika permohonan ini juga gagal menghasilkan petunjuk baru, polisi merilis rekaman CCTV dari area di mana Natalia terakhir diketahui berjalan, dan orang yang dicurigai yang ingin segera mereka ajak bicara. Dalam rekaman yang hanya berdurasi 11 detik itu, pria tersebut terlihat berjalan melintasi jembatan Sluis dengan santai.
Diduga dia berjalan ke arah yang sama dengan Natalia, dan diharapkan dia melihat Natalia sebelum hilangnya yang tak dapat dijelaskan itu. Jika memang demikian, dia mungkin bisa melaporkan ke arah mana Natalia pergi setelah terlihat, dan area-area tersebut kemudian bisa diperiksa secara menyeluruh untuk mencari petunjuk tentang keberadaannya saat ini. Perlu dicatat bahwa dia tidak dianggap terlibat dalam hilangnya Natalia. Dia hanya diperlakukan sebagai saksi potensial saja. Tampilan close-up dari rekaman tersebut menunjukkan bahwa dia mengenakan atasan lengan panjang berwarna abu-abu dan celana hitam, serta kemungkinan memakai kupluk di kepalanya. Publik juga diminta untuk melapor jika mereka mengenali pria tersebut, karena mungkin saja dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah saksi potensial. Natalia digambarkan memiliki rambut pirang sebahu, mata berwarna terang, dan tinggi sekitar 170 cm. Dia bertubuh sedang dan dapat dikenali dari bekas luka di atas alisnya. Dia biasanya dikenal sering memakai pakaian berwarna gelap, tetapi pihak berwenang belum menyatakan apa yang dia kenakan saat terakhir kali terlihat. Jika Anda melihat Natalia atau memiliki informasi baru tentang kehilangannya, Anda diminta untuk menghubungi nomor darurat 101 dengan menyebutkan nomor kasus PID 119.580. Sebagai alternatif, Anda juga dapat memberikan informasi dengan menelpon 999. Saat itu tanggal 17 Oktober 1989 dan kawasan Bay Area San Francisco dipenuhi dengan kegembiraan. Saat itu adalah World Series Baseball dan pertandingan playoff antara Oakland Athletics dan San Francisco Giants sedang berlangsung. Pertandingan pertama diadakan di Oakland Alameda County Coliseum dan pertandingan ketiga dari seri tersebut akan diselenggarakan di Candlestick Park, San Francisco. Pukul 5 sore hari itu, para pemain dari kedua tim lokal berkumpul di arena, menunggu untuk menempati posisi mereka di lapangan. Pertandingan dijadwalkan pukul 5.30, jadi harus menunggu setengah jam. Kamera sudah merekam dan seri dunia bisbol 1989 sedang disiarkan secara langsung. Dari rumah mereka masing-masing, para penggemar menyaksikan pertandingan antara Athletics dan Giants di lapangan, bertanya-tanya siapa yang akan memenangkan ronde ketiga dari seri 4 pertandingan itu. Layar televisi mulai menyala, suara statis mereda, dan para penonton disambut dengan pemandangan Stadion Candlestick. Suara Al terdengar menembus musik latar. "Kita berbesar ke Stadion Candlestick," katanya. Kamera memperbesar ke stadion saat pembawa acara mengumumkan bahwa Battle of the Bay sekarang sedang berlangsung. Layar berkedip menampilkan gambar close-up Michael yang berdiri di lapangan dengan kerumunan besar penggemar bisbol di latar belakang. Pembawa acara membahas pertandingan-pertandingan sebelumnya antara kedua tim hingga saat itu dan menyebutkan perubahan susunan pemain Giants, serta bahwa mereka menghadapi tugas berat dengan membutuhkan 5 kemenangan untuk memenangkan World Series. 2 menit setelah presentasi dimulai pada pukul 17.04, televisi-televisi di seluruh San Francisco berderak dan suara berdengung tumpang tindih dengan audio. Gambar menjadi buram oleh statis dan garis-garis warna. Lalu dari kebisingan yang kacau, suara Michael muncul lagi. Suaranya gemetar dan ketakutan, dan dia mengonfirmasi apa yang sedang terjadi. "Kita sedang mengalami gempa bumi," sela Michael di tengah kekacauan itu. Gempa bumi yang telah menghentikan siaran langsung World Series 1989 adalah Loma Prieta, sebuah retakan di sepanjang Cesar San Andreas. Gempa berkekuatan 7,1 skala Richter itu berpusat di dekat puncak Loma Prieta di pegunungan Santa Cruz, hanya terpaut 2,4 skala dari menyamai kekuatan gempa terbesar yang pernah tercatat. Gempa tersebut mengguncang tanah dari Santa Cruz hingga Oakland, menggoyangkan stadion, membuat retakan di tanah, mencabut pohon-pohon, dan merusak bangunan-bangunan. Sementara stadion tempat pertandingan Game 3 berlangsung tetap utuh, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk wilayah San Francisco lainnya. Berita ABC dari helikopter meliput sejauh mana dampak gempa melayang di atas area tersebut dan merekam pemandangan yang tampak seperti akibat dari badai kategori 5. Beberapa bagian dari banyak jembatan telah runtuh. Kebakaran melanda seluruh kota. Asap membumbung ke langit. Jalan-jalan rusak, kabel listrik roboh, dan banyak bangunan runtuh ke tanah. Bencana itu menyebabkan kerugian sebesar 5 miliar dolar. Di rumah-rumah yang sebagian besar tidak terpengaruh oleh guncangan mendadak dan tak terduga, layar TV masih menampilkan layar hijau dengan kata-kata World Series mendominasi latar depan. Michael dan rekan pembawa acaranya masih terdengar berkata, "Saya tidak tahu apakah kita sedang siaran atau tidak." Dengan pembawa acara lain mengatakan, "Ya, teman-teman, itu adalah pembukaan terhebat dalam sejarah televisi." Dan memang benar begitu adanya.
Biasanya, ketika seseorang hilang, polisi segera mulai mencari rekaman CCTV yang bisa membantu melacak orang tersebut. Dan rasanya lega mengetahui bahwa rekaman seperti itu memang ada. Namun dalam kasus hilangnya Ajani Campbell yang berusia 40 tahun, rekaman CCTV yang ditemukan justru membuat para penyelidik dan orang-orang terdekatnya semakin khawatir. Karena tampaknya dia seperti sedang melarikan diri dari seseorang sebelum menghilang. Ajani yang lebih dikenal oleh teman dan keluarganya sebagai AJ, terakhir kali terlihat di daerah Ashton-on-Ribble, Preston, Lancashire, Inggris, pada tanggal 24 Januari 2026. Saksi mata mengatakan melihatnya sekitar pukul 10.30 malam itu, tetapi mereka tidak dapat memberikan informasi tambahan yang berguna kepada polisi. Ketika dia tidak kembali ke rumah malam itu, dia dilaporkan hilang, dan kamera CCTV di daerah tempat dia terakhir terlihat pun diperiksa. Dan saat itulah para penyelidik membuat penemuan mengejutkan yang membuat mereka sangat khawatir akan keselamatannya. Dalam rekaman tersebut, AJ terlihat berlari dengan cepat dari Stocks Road menuju Blackpool Road. Dia menyeberang jalan sambil mempercepat langkah dan tetap terlihat di kamera selama sekitar 10 detik. Saat dia sampai di tikungan terdekat, dia tiba-tiba melambat lalu berjalan cepat dan tanpa alasan yang jelas memutuskan untuk menyeberang kembali ke sisi lain jalan sambil melihat ke arah asalnya. Dia kemudian berjalan ke Jalan Shelley dan menghilang dari pandangan. Kamera lain di daerah tersebut juga telah diperiksa, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda lebih lanjut tentang AJ, dan keluarganya sangat cemas menunggu kabar tentang kemana dia pergi setelah penampakan ini. Ada spekulasi bahwa dia sedang dikejar oleh seseorang, tetapi karena tidak ada orang lain yang muncul dalam rekaman dan dia akhirnya melambat lalu berjalan, hal ini tidak dapat dipastikan. Daerah tempat rekaman itu diambil telah dicari oleh polisi, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun yang dapat mengarahkan mereka ke keberadaan AJ, dan tidak ada saksi lain yang melapor untuk melaporkan penampakan lain. Dalam upaya untuk membangkitkan ingatan masyarakat dan mudah-mudahan mendapatkan lebih banyak petunjuk, foto AJ telah disebarkan di sekitar Lancashire agar siapapun yang mungkin menjadi saksi dapat melapor jika mengenalinya. Polisi menegaskan bahwa AJ tidak diyakini sedang dalam masalah apapun atau telah melakukan sesuatu yang salah. Mereka menambahkan bahwa mereka hanya fokus untuk menemukan dan mengembalikannya dengan selamat kepada orang-orang terdekatnya. Mereka menambahkan bahwa beberapa pencarian lagi sedang direncanakan dan meminta masyarakat tetap waspada jika ada yang melihatnya. Dalam kasus seperti itu, mereka harus segera menghubungi pihak berwenang agar area yang dimaksud dapat dicari secara menyeluruh. Diketahui bahwa AJ memiliki hubungan dengan daerah Avenue dan Newhall di Preston, serta juga memiliki hubungan dengan London dan Manchester. Namun tampaknya tidak mungkin dia hanya pindah ke salah satu daerah ini, karena kemungkinan besar dia akan tetap berkomunikasi dengan keluarganya jika memang itu yang terjadi. Kasus ini sedang diperlakukan sebagai kasus mendesak dan para penyelidik akan menindaklanjuti setiap petunjuk yang diterima. Deskripsi rinci belum tersedia, tetapi dalam rekaman CCTV, dia terlihat mengenakan mantel hitam dan topi hitam. Dalam salah satu gambar yang dirilis, dia juga terlihat mengenakan sesuatu yang tampak seperti masker di depan mulutnya. Siapapun yang dapat memberikan informasi tambahan terkait kasus ini diminta untuk menghubungi nomor darurat nasional 999 atau menelpon 101 dengan menyebutkan log 1159, tanggal 25 Januari. Pembajakan sinyal siaran Max Headroom, peretasan televisi paling terkenal yang membuat penonton di seluruh Chicago merinding pada tanggal 22 November 1987, hari Minggu yang santai. Saat itu, berita malam menyala di latar belakang dengan pembawa acara yang sudah siap, membacakan peristiwa hari itu mulai dari tragedi hingga kemenangan. Para penonton baru saja mulai menikmati rutinitas yang sudah biasa ini ketika WGN TV tiba-tiba terganggu oleh peretasan televisi paling menyeramkan yang pernah ada. Suara statis yang berderak menandai saat ketika seorang pria dengan topeng karet Max Headroom menggantikan tayangan ruang berita. Sejak saat itu, forum diskusi online terus membicarakannya, bertanya-tanya siapa yang berada di balik peristiwa terkenal itu dan apa alasannya. Namun, tampaknya tidak ada yang bertanya-tanya hal yang sama tentang gangguan siaran televisi Southern. Yang terakhir bahkan jauh lebih aneh dengan unsur yang lebih kelam yang membuat Inggris berada dalam keadaan panik. Gangguan siaran televisi Southern terjadi 1 dekade lebih awal sebelum insiden Max Headroom. Pada tanggal 26 November, penduduk Inggris Selatan mulai bersantai di sofa mereka. Saat itu hari Sabtu sekitar pukul 17.10. Ketika Andrew Gardner dari ITN duduk di depan dinding kuning studio dan mulai membahas masalah mendesak yang terjadi di tempat yang sekarang dikenal sebagai Zimbabwe. Itu adalah bentrokan antara pasukan keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Afrika Zimbabwe
Dan Gardner bahkan belum setengah jalan dalam ringkasannya ketika gambar TV yang bergoyang kembali menarik perhatian para penonton. Selama beberapa saat, goyangan itu bertahan sebelum suara dengungan dalam menandakan kalimat pembuka dari penyusup. Itu adalah suara dalam dan terdistorsi yang mengganggu reporter berita, berkata, kutip, "Kami di Astar Galactic Command berterima kasih atas perhatian Anda. Kami sekarang meninggalkan dimensi keberadaan Anda. Semoga Anda diberkati oleh cinta dan kebenaran luar biasa dari kosmos." Vokalisasi mirip ET itu benar-benar membuat tidak nyaman, dan pidato tersebut berlangsung cukup lama, selama 6 menit penuh. "Kami di sini," lanjutnya, "dan ada lebih banyak makhluk di bumi dan di sekitarnya daripada yang diakui oleh para ilmuwan Anda." Komunitas di selatan dibuat bingung dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tepat saat kepanikan mulai mereda, layar itu kembali bergoyang. Logo Southern Television kini mendominasi layar TV, dan beberapa detik kemudian, Gardner kembali muncul, menyatakan bahwa telah terjadi gangguan audio, meminta maaf atas kesalahan tersebut, dan bahwa mereka sedang dalam proses memperbaiki masalah itu. Sejumlah teori diajukan sebagai kemungkinan alasan di balik gangguan tersebut. Karena gagasan bahwa alien yang mencegat siaran langsung dan mengaku sebagai perwakilan dari Komando Astar, sebuah konsep yang sudah ada sejak tahun 1952, jelas tidak masuk akal. Sebaliknya, para penonton mengajukan saran yang lebih masuk akal, termasuk gagasan bahwa seseorang yang bosan dan kebetulan memiliki keterampilan meretas secara amatir, menyadap sinyal tersebut hanya untuk bersenang-senang, sekedar menunjukkan betapa mudahnya hal itu dilakukan dan seperti apa hasilnya. Berdasarkan salah satu pernyataan yang menginstruksikan penonton untuk menghancurkan senjata perang dan membahas topik-topik damai, beberapa orang menyimpulkan bahwa ini mungkin merupakan upaya nyata untuk menghentikan kekerasan, sebuah upaya yang dilakukan oleh kelompok anti-perang. Ada dugaan bahwa penyusupan siaran Southern Television mungkin dilakukan oleh sebuah sekte yang mencoba merekrut anggota. Namun tidak ada bukti tentang hal ini, dan teori ini sebenarnya tidak cocok dengan pesan dari siaran tersebut. Meskipun ada penyelidikan baru, tidak banyak yang terungkap. Pelakunya, jika sudah diidentifikasi oleh penegak hukum, tetap tidak diketahui oleh publik. Begitu juga dengan motif di balik penyusupan aneh yang, pada saat video ini dibuat, masih menjadi misteri yang membingungkan dan momen kelam bagi UKTV. Beberapa pencarian telah dilakukan untuk menemukan Samuel Smith yang berusia 66 tahun yang telah hilang sejak 2 Maret 2026 dan tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun yang dikenalnya sejak saat itu. Samuel berasal dari Caen di wilayah Pendle, Lancashire, Inggris. Para penyelidik menyatakan bahwa mereka sangat khawatir akan keselamatan Samuel, dan karena itu mereka meminta bantuan masyarakat untuk melacak keberadaannya, karena mereka belum menemukan petunjuk apapun tentang di mana dia berada. Untuk melakukan hal ini, mereka telah merilis rekaman CCTV Samuel yang menunjukkan pergerakan terakhirnya sebelum ia menghilang secara misterius. Dan polisi berharap ada seseorang yang melihat Samuel sejak hari ia dilaporkan hilang. Diketahui bahwa Samuel memiliki hubungan tidak hanya dengan Caen, tetapi juga dengan daerah Burnley, dan warga di daerah tersebut diminta untuk tetap waspada terhadap keberadaannya dan segera menghubungi polisi jika melihatnya. Terakhir kali Samuel terlihat adalah sekitar pukul 10.30 pagi pada tanggal 2 Maret, dan ini bertepatan dengan rekaman CCTV Samuel yang sekarang telah dirilis ke publik. Dia terlihat oleh kamera di Jalan Skipton, tetapi pergerakannya setelah penampakan itu masih belum diketahui. Dalam rekaman tersebut, dia terlihat berjalan di trotoar, tetapi kemudian dia menuju ke jalan dan menyeberang di antara dua taksi merah yang sedang berhenti. Dia melihat ke sebelah kiri sebelum mulai menyeberang jalan, dan setelah dia keluar dari jangkauan kamera, dia tidak terlihat lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, para penyelidik memeriksa berjam-jam rekaman CCTV dengan harapan Samuel terlihat lagi. Namun sayangnya, hal itu tidak terjadi. Mereka juga telah mengetuk pintu-pintu rumah di daerah tersebut untuk menanyakan apakah ada yang melihat Samuel, namun tidak ada hasil yang positif. Tim penyelamat gunung dikerahkan ke area waduk bawah di Fall Ridge untuk mencari petunjuk tentang kemana Samuel pergi. Namun upaya-upaya ini juga tidak membuahkan hasil, membuat para penyelidik dan keluarganya frustrasi karena tidak ada petunjuk lebih lanjut yang ditemukan. Seiring berjalannya waktu, keluarganya semakin khawatir akan keselamatannya dan telah beberapa kali mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi jika mengetahui sesuatu tentang kasus Samuel, dan diharapkan informasi tersebut segera diterima. Untuk saat ini, keluarganya telah memberikan foto terbaru Samuel kepada polisi. Dan foto tersebut telah disebarluaskan agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang hilangnya Samuel. Semakin banyak orang melihat gambar tersebut, semakin besar kemungkinan seseorang akan mengingat detail penting.
Pihak kepolisian juga telah menyatakan bahwa mereka mulai melakukan penyelidikan digital, namun mereka menahan diri untuk tidak mengungkapkan apa saja penyelidikan tersebut. Ada kemungkinan mereka memantau rekening bank Samuel jika sewaktu-waktu ada aktivitas. Namun, itu masih murni spekulasi karena penyelidikan masih berlangsung. Samuel digambarkan memiliki rambut pendek yang mulai beruban dan mata berwarna terang. Dia memiliki tinggi sekitar 6 kaki, dikenal sering memakai kacamata, dan pada saat menghilang, dia memiliki jenggot berwarna abu-abu dan merah. Ketika terakhir kali terlihat, dia mengenakan mantel hitam dengan celana hitam, dan kemungkinan dia membawa jaket kulit hitam serta tas supermarket Sainsbury. Jika Anda memiliki informasi baru tentang kasus Samuel, Anda diminta untuk menghubungi nomor darurat 999 atau sebagai alternatif 101 dengan mencantumkan log 0652 tanggal 2 Maret. Pada pertengahan hingga akhir tahun 90-an, Al Capone menjadi bahan pembicaraan di kota. Gangster era prohibisi di Amerika, Al Capone adalah sosok yang mendominasi dunia kejahatan terorganisir di Chicago antara tahun 1925 dan 1931. Dia kemudian dikenal sebagai gangster paling terkenal di Amerika Serikat, menjadi inspirasi untuk novel dan film, serta bahan pembicaraan bagi para penghibur lawas dan YouTuber. Salah satu unsur dalam legenda Al Capone adalah sebuah brankas yang diduga ia sembunyikan di ruang bawah tanah Hotel Lexington, yang berfungsi sebagai markas bawah tanahnya. Fitur legendaris inilah yang menurut pembawa acara TV Geraldo Rivera akan menjadi episode yang menghibur dan menarik banyak penonton. Pada tahun 1986, televisi Amerika mewujudkan ide ini dan mempersembahkan siaran langsung spesial berjudul Misteri Brankas Al Capone. Rivera, yang saat itu masih merupakan pembawa acara muda dan belum dikenal, menjadi host siaran berbayar ini, yang menjanjikan akan membuka brankas yang baru ditemukan tersebut secara langsung di TV. Program ini mempromosikan gagasan bahwa mereka akan mengungkap tumpukan uang tunai, kemungkinan sisa-sisa kerangka, minuman keras selundupan, senjata, dan artefak terlupakan lainnya. Jutaan pemirsa yang antusias menonton siaran langsung tersebut, masing-masing membayar biaya kecil untuk mengetahui apa yang tersembunyi di balik pintu itu. Rivera membawa penonton berkeliling melalui sistem terowongan yang kurang dikenal di bawah Chicago, melakukan wawancara pribadi dengan orang-orang yang mengenal Scarface, dan akhirnya berakhir di depan Hotel Lexington yang rusak dan hancur karena terbengkalai. Selama 2 jam siaran langsung berikutnya, Rivera mengungkapkan berbagai aspek kehidupan Al Capone, hotel tersebut, dan usahanya. Hingga akhirnya, sebuah kendaraan konstruksi kecil menerobos ruangan yang disegel beton, menandai pertama kalinya brankas ini dibuka kembali. Dan semua itu terjadi secara langsung di televisi. Setelah menembus bagian terakhir, Rivera terpaksa mengungkapkan kepada penontonnya bahwa tidak ada apa-apa di balik dinding itu. Ruangan itu kosong. Tidak ada apapun yang menarik yang layak ditunggu selama 2 jam yang panjang itu. Para penonton di seluruh negeri merasa kecewa dengan pengungkapan itu, tetapi setidaknya mereka belajar banyak tentang kehidupan Al Capone. Diduga terjadi perampokan di sebuah ATM di Morgan County pada tahun 2025, dan itu bukan sekedar kejahatan oportunistis, karena para penyelidik percaya para pelaku telah merencanakan kejahatan itu jauh-jauh hari. Perampokan itu terjadi di cabang Traditions Bank di Priceville, Alabama, sekitar pukul 8 pagi pada tanggal 24 Juli 2025. Pagi itu, staf dari bank, yang semuanya perempuan, sedang mengisi ATM dengan uang tunai ketika mereka didatangi oleh sekelompok orang yang berlari ke lokasi kejadian. Setelah mereka sampai di area tersebut, mereka langsung menyerbu para pegawai dan menuntut agar menyerahkan semua uang tunai yang mereka miliki. Untungnya, staf bank telah dilatih untuk mematuhi permintaan seperti itu agar situasi tidak semakin memburuk dan agar mereka tetap selamat selama perampokan berlangsung. Dalam kasus ini, mereka mengikuti instruksi para perampok dan menyerahkan uang tunai tersebut. Para pelaku mengumpulkan sebanyak mungkin uang, lalu segera melarikan diri setelah masuk ke dalam kendaraan yang diparkir di dekat situ. Polisi kemudian dipanggil dan penyelidikan pun dilakukan, namun tidak ditemukan bukti di lokasi kejadian yang dapat membantu penyidik mengidentifikasi salah satu perampok tersebut. Namun mereka menemukan rekaman CCTV yang kini telah dipublikasikan kepada masyarakat dengan harapan ada seseorang yang mengenali setidaknya salah satu dari para penjahat ini yang masih buron. Ketika berita perampokan itu tersebar, 4 lembaga lain ikut bergabung dalam penyelidikan. Plat nomor kendaraan pelarian terlihat jelas dalam rekaman, namun kemudian diketahui bahwa plat tersebut telah dicuri di Huntsville beberapa minggu sebelum kejadian.
Selain itu, diyakini bahwa para perampok kemungkinan berasal dari luar Priceville karena mereka akan memiliki akses mudah ke area tempat bank itu berada, berkat lokasinya yang dekat dengan Interstate 65. Anehnya, tidak satupun dari para perampok tampaknya membawa senjata, yang berarti tidak ada anggota staf yang terluka karena mereka bisa melarikan diri ke dalam gedung, di mana mereka dapat memberitahu pihak berwenang. Para penyelidik memutuskan untuk tidak mengungkapkan berapa banyak uang yang dicuri, tetapi mereka telah mengungkapkan bahwa jumlahnya sangat besar. Meskipun para perampok hampir pasti berasal dari tempat lain, diharapkan ada seseorang yang mengenali mereka dan mereka segera ditangkap agar dapat diadili. Dalam rekaman tersebut, mereka terlihat mengenakan pakaian gelap, hoodie, sarung tangan, dan masker wajah. Meskipun satu pria mengenakan celana jeans berwarna lebih terang, dan semuanya tampak bertubuh ramping. Mobil yang dimaksud adalah sedan berwarna gelap, namun belum diketahui apakah penemuan mobil tersebut akan membantu mengidentifikasi para tersangka. Rekaman tersebut menunjukkan 3 pria melakukan kejahatan, namun diduga ada orang keempat yang terlibat dalam kasus ini. Namun hal ini belum dapat dipastikan hingga saat ini. Juga terungkap bahwa beberapa perampokan serupa telah terjadi di berbagai daerah dalam beberapa minggu sebelum insiden tersebut, namun belum diketahui apakah dilakukan oleh kelompok perampok yang sama. Para penyelidik telah meminta masyarakat untuk memperhatikan dengan seksama foto-foto yang telah dirilis dan menghubungi mereka jika mengenali salah satu pelaku. Siapapun yang memiliki informasi tersebut diminta untuk menghubungi kepolisian Priceville di 256-350-4613. Dan penelepon dapat tetap anonim jika mereka menginginkannya. Pada dini hari tanggal 3 Maret 1991, Rodney Glenn King, Brian Allen, dan Freddie Helms sedang melaju di jalan tol 210 di Los Angeles. Rodney telah minum beberapa gelas malam sebelumnya dan diduga mengemudi melebihi batas kecepatan. Kendaraan yang mereka tumpangi menarik perhatian pasangan suami istri petugas patroli Jalan Raya California, Tim dan Melanie Singer. Mereka menyalakan lampu dan mengejar Hyundai XL itu. Rodney dikatakan khawatir tentang tuduhan DUI yang mungkin akan dijatuhkan padanya, yang akan menjadi pelanggaran pembebasan bersyarat. Jadi, dia memimpin polisi dalam pengejaran sepanjang 8 mil untuk menghindari dikenai denda. Akhirnya, dia menyadari usahanya sia-sia dan mobil itu berhenti setelah melaju di jalan dengan kecepatan 117 mil per jam. Tapi saat Rodney sudah menghentikan kendaraannya, sudah ada 3 mobil dan sebuah helikopter di belakangnya. Pengemudi dan 2 penumpang diperintahkan keluar dari kendaraan, mengira mereka akan segera ditangkap dan didakwa seperti prosedur dalam situasi seperti ini. Namun, yang mereka temui justru adalah tingkat kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Allen dan Helms sudah langsung mematuhi perintah, tapi tetap mengalami pemukulan yang mengerikan. Rodney membutuhkan waktu lebih lama untuk keluar dari kendaraan, dan ketika dia akhirnya keluar, polisi yang menduga dia berada di bawah pengaruh narkotika percaya bahwa dia membawa senjata. Kemudian, sesuai perintah Sersan Stacy Kuhn, 4 petugas langsung mengerubungi dan melumpuhkan Rodney. Keempat petugas tersebut adalah Lawrence Powell, Theodore Briseno, Timothy Wynn, dan Rolando Solano. Dan mereka menemukan bahwa Rodney tidak berada di bawah pengaruh narkotika, juga tidak terluka. Di dekat situ, seorang warga bernama George Holiday terbangun karena suara keributan yang menyusul dan langsung mulai merekam. Apa yang ia rekam adalah contoh utama penyalahgunaan kekuasaan, memperlihatkan 53 kali pukulan tongkat, beberapa tendangan dari petugas, dan Rodney diseret di atas aspal saat mereka menunggu bantuan medis. Rodney mengalami patah tulang wajah, pergelangan kaki yang patah, gigi yang patah, dan kerusakan saraf permanen. Malam itu, video yang direkam oleh Holiday dipublikasikan, memicu sebuah jejak pendapat yang menemukan bahwa 92% orang percaya petugas telah menggunakan kekuatan berlebihan. Sekitar seminggu kemudian, 4 dari petugas tersebut akan menghadapi dakwaan penyerangan dan penggunaan kekuatan berlebihan. Persidangan tersebut dianggap tidak adil, sehingga juri kedua yang lebih beragam secara ras akan didatangkan. Sidang ulang dijadwalkan pada bulan April 1992, dan setelah hampir seminggu bermusyawarah, keempat petugas tersebut dibebaskan dari semua tuduhan. Reaksi publik terhadap hal ini benar-benar kacau. Reaksi tersebut kemudian dikenal sebagai kerusuhan Los Angeles tahun 1992, serangkaian kerusuhan sipil yang dimulai di pusat kota Los Angeles pada tanggal 29 April, 1 jam setelah wali kota mengumumkan keputusan pembebasan tersebut. Sebagai bentuk protes terhadap hal ini, sekelompok remaja turun ke jalan, membalas dendam kepada komunitas sambil berkata, "Ini untuk Rodney King." Kerusuhan dimulai dengan sekelompok kecil pemuda yang dengan cepat bertambah menjadi ratusan orang.
Bersama-sama, mereka menyerbu jalanan LA, memukul mobil dengan tongkat, menjarah toko-toko, dan membakar berbagai tempat. Pada malam pertama, meskipun terjadi kerusuhan, polisi tidak melakukan apa-apa. Mereka telah diperintahkan untuk mundur dan mengabaikan panggilan 911 tentang kerusuhan dan penjarahan. Ketika warga Los Angeles menyadari bahwa kerusuhan tidak mereda beberapa jam setelah putusan dibacakan, kamera mulai merekam. Di arsip NBCLA terdapat rekaman langsung yang menangkap peristiwa-peristiwa saat kejadian berlangsung sejak saat itu. Dalam 1 menit rekaman mentah, kita melihat besarnya peristiwa yang awalnya hanya dimulai sebagai protes kecil. Api masih berkobar di latar belakang. Asap tebal menghitamkan langit, menyerupai kebakaran hutan besar. Rekaman dari jalanan memperlihatkan deretan mobil dan warga yang berlarian di jalan membawa barang-barang curian. Reporter berita merekam momen menegangkan antara polisi dan perusuh, dengan aparat penegak hukum yang sengaja berusaha mengendalikan situasi. Mobil-mobil dibakar, bendera-bendera dibakar, dan etalase toko dirusak. Itu benar-benar anarki, disiarkan langsung agar seluruh negeri bisa menyaksikannya. Selama 6 hari, kerusuhan berlangsung, mengakibatkan beberapa ribu orang terluka baik dari pihak masyarakat maupun pihak polisi. Setidaknya 6.000 orang ditangkap, 2.000 bisnis hancur, dan kerusakan senilai $1 miliar terjadi di seluruh kota. Pada tahun 1993, sidang lain diadakan oleh Departemen Kehakiman untuk 4 petugas yang dianggap sebagai pemicu kerusuhan. 2 petugas dijatuhi hukuman 30 bulan penjara, sementara yang lainnya dibebaskan tetapi dipecat dari LAPD. Rodney akan diberikan $3,8 juta pada akhirnya. Oakland Museum of California saat ini bekerja sama dengan tim seni FBI untuk mencari tahu siapa yang merampok museum tersebut dan mengambil sekitar 1.000 artefak pada Oktober 2025. Lembaga tersebut telah merilis rekaman CCTV dari kejadian tersebut dan meminta siapapun yang mengenali 2 pelaku itu untuk melapor agar mereka bisa ditangkap. Perampokan itu dilakukan pada dini hari tanggal 15 Oktober tahun itu di salah satu fasilitas penyimpanan museum yang berada di luar lokasi utama. Di antara barang-barang berharga yang dicuri terdapat beberapa keranjang anyaman penduduk asli Amerika. Namun, para pencuri membawa jauh lebih banyak barang lainnya. Barang-barang yang dicuri termasuk perhiasan, daguerreotype, artefak scrimshaw, pena politik, pita penghargaan, koin souvenir, dan bahkan laptop yang ditinggalkan staf di fasilitas tersebut. Meskipun sebagian besar jenis perampokan seperti ini biasanya direncanakan jauh-jauh hari, polisi percaya bahwa ini adalah kejahatan yang terjadi karena ada kesempatan dan para perampok kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Perampokan terjadi sekitar pukul 3.30 pagi saat tidak ada petugas keamanan yang berjaga di gudang tersebut. Namun gedung tersebut sudah dilengkapi dengan alarm dan kamera CCTV, tetapi alarmnya gagal berbunyi saat kedua penjahat itu memasuki fasilitas tersebut. Keesokan paginya, para staf datang untuk shift mereka dan terkejut ketika menyadari bahwa telah terjadi perampokan. Mereka kemudian ditugaskan untuk mencari tahu artefak mana saja yang hilang, dan terungkap bahwa sekitar 1.000 artefak telah dicuri. Penilai asuransi masih bekerja keras untuk menentukan nilai uang dari barang-barang tersebut. Dan sementara itu, FBI telah merilis rekaman keamanan yang menangkap 2 pria tersebut saat beraksi pagi itu. Rekaman itu menunjukkan satu pria berjalan masuk ke jangkauan kamera dari bawah kamera, dan pria lainnya mendekat dari ujung ruangan yang lain. Wajah mereka tertutup masker dari kamera, dan meskipun mereka berjalan dengan cepat, mereka tidak tampak panik atau terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan aksi kriminal mereka. Kamera lain di area luar ruangan kemudian memperlihatkan salah satu pria itu pertama-tama berjalan mendekati lalu menjauh dari kamera sambil menutupi mulut dan hidungnya dengan sesuatu yang tampak seperti sepotong kain untuk menyamarkan identitasnya. Perlu dicatat bahwa semua artefak yang disimpan di fasilitas ini tidak direncanakan untuk dipamerkan di museum. Namun, artefak-artefak tersebut tetap memiliki nilai budaya. Oleh karena itu, para penyelidik melakukan segala upaya untuk mengidentifikasi pelaku dan mengembalikan barang-barang tersebut ke fasilitas tempat mereka seharusnya berada. Karena kedua pria tersebut tidak mencari barang tertentu, diyakini mereka hanya kebetulan masuk ke dalam gedung dan secara spontan memutuskan untuk mencuri sebanyak mungkin artefak. Perampok pertama digambarkan bertubuh kurus dan mengenakan celana jeans biru, kemeja kotak-kotak lengan panjang, masker wajah putih, kupluk hitam, dan sepatu hitam. Perampok kedua bertubuh besar, mengenakan celana biru, hoodie biru, sarung tangan hitam, dan sepatu putih dengan detail hitam. Belum diungkapkan apakah FBI menduga ada orang lain yang terlibat dalam perampokan tersebut, namun saat ini diyakini bahwa kedua pria itu bertindak sendiri.
Masih belum jelas apa yang akan dilakukan para pelaku dengan barang curian tersebut, karena kemungkinan besar akan sulit bagi mereka untuk menjual barang-barang itu ke bisnis yang dijalankan secara legal. Siapapun yang mengenali pria-pria ini diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian Auckland di 5102 38 3955. 51. Sebelum munculnya ponsel pintar dan media sosial, kru berita dari berbagai stasiun harus berbondong-bondong ke lokasi sebuah peristiwa, mengeluarkan kamera mereka dan mulai merekam kejadian yang sedang berlangsung, sehingga para penonton di rumah bisa menyaksikan peristiwa dunia yang tidak bisa mereka lihat sendiri. Begitulah yang terjadi pada Boxing Day tahun 2004, ketika para reporter dan juru kamera Sky News bergegas naik ke helikopter mereka dan menuju ke Indonesia. Dibangunkan oleh suara teriakan dan jeritan yang mengejutkan dari pantai, para penduduk dan wisatawan mendapati rumah mereka dengan cepat dipenuhi air hitam yang menggelegar. Para penduduk mendapati diri mereka berjuang untuk bertahan hidup dalam mimpi buruk di mana waktu seolah-olah berhenti. Rasa panik dan air hitam itu berasal dari gempa bumi berkekuatan 9,1 magnitudo yang terjadi beberapa saat sebelumnya di lepas pantai barat Sumatera Utara. Hampir pukul 8 pagi waktu setempat ketika tanah bergetar hebat, cukup kuat untuk membangunkan tsunami dari kedalaman lautan. Selama 7 jam berikutnya, serangkaian gelombang laut yang sangat besar menghancurkan wilayah pesisir hingga sejauh Afrika Timur, dengan Indonesia, Sri Lanka, dan Thailand menjadi negara-negara yang paling terdampak. Di beberapa daerah, gelombang mencapai 30 kaki atau lebih saat menghantam garis pantai, menghancurkan pesisir tersebut. Dari atas, Sky News meliput kerusakan tersebut, memperlihatkan peristiwa mengerikan ini kepada seluruh dunia yang berada jauh dari lokasi bencana mengerikan ini. Rekaman udara memperlihatkan rumah-rumah yang berserakan, beberapa hanya setengah berdiri di tengah-tengah area yang tampak seperti rawa. Hanya sedikit pohon yang tetap utuh di tengah kekacauan itu, dengan bangunan-bangunan runtuh di sampingnya. Mengapung seperti gelondongan kayu kopong di sungai, terdapat potongan-potongan puing, kendaraan, jalan, dan bagian-bagian infrastruktur lainnya. Rumah-rumah telah tersapu dari pondasinya dan hanyut mengikuti arus hingga berkumpul di satu titik, membentuk sesuatu yang tampak seperti barikade rapat. Tanah di sekitarnya telah diratakan oleh kekuatan gelombang. Tsunami tersebut menyebabkan kehancuran besar dan banyak korban jiwa di sepanjang tepi Samudra Hindia. Tsunami pada hari Boxing Day menggantikan pendahulunya sebagai salah satu bencana alam terbesar yang pernah tercatat, melanda 15 negara dan menghantam Sumatera Utara dengan keras. Orang-orang kehilangan tempat tinggal, beberapa hilang, makanan hampir musnah, air bersih sangat sulit didapat, dan mendapatkan perawatan medis menjadi perjuangan yang berat. Yang lebih buruk lagi, para pekerja bantuan tidak dapat mengakses beberapa daerah tanpa usaha yang besar. Jalan-jalan telah hanyut dan perang saudara masih berlangsung. Daerah tersebut juga akan mengalami kerusakan lingkungan jangka panjang, dengan resor, lahan pertanian, desa, dan tempat penangkapan ikan yang benar-benar hancur atau terendam puing-puing atau air asin yang meracuni tanaman. Kerugian ekonomi mencapai hampir 5 miliar dolar, dengan 141 ribu rumah hilang, 8 pelabuhan hancur, dan 4 depo bahan bakar hancur. Itu benar-benar bencana besar. Polisi di Las Vegas mengumumkan pada tahun 2025 bahwa FBI menawarkan hadiah kepada siapa saja yang dapat memberikan informasi tentang perampokan yang terjadi di sebuah kasino di kota tersebut. Dan mereka telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan pelaku kejahatan tersebut. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 10.30 malam. Pada tanggal 13 November tahun itu, ketika seorang pria bertopeng masuk ke kasino Rampart di Las Vegas dengan satu tujuan, melarikan diri dengan membawa uang sebanyak mungkin. Para penyelidik telah mengungkapkan bahwa pelaku masuk ke kasino melalui garasi parkir, dan dalam rekaman keamanan malam itu, terlihat jelas bahwa dia telah merencanakan perampokan ini sejak lama, karena dia datang dengan wajah yang sudah disembunyikan dari kamera. Dia mengenakan jaket keamanan berwarna biru dan kuning, celana panjang berwarna gelap, masker wajah hitam, helm balistik, sarung tangan, dan kacamata hitam biru. Dia pasti sudah menyadari bahwa perampokan itu akan terekam kamera, jadi dia memastikan wajahnya hanya terlihat sebagian oleh staf yang sedang bertugas saat itu. Rekaman tersebut menunjukkan seorang staf kasino berdiri di belakang meja di area yang dikenal sebagai area kasir, dan beberapa saat kemudian perampok terlihat mendekat. Namun pada saat ini, karyawan tersebut sama sekali tidak tahu bahwa perampokan akan segera terjadi. Pria itu bersandar di konter dan berbicara kepada kasir, tetapi seorang petugas keamanan di dekatnya tampaknya memperhatikan pakaian aneh yang dikenakan pria itu, dan dia mendekatinya dari belakang.
Dia kemungkinan besar akan meminta pria itu untuk melepas helm dan kacamata hitamnya. Tetapi begitu si perampok melihatnya, dia langsung terkejut. Dia menjauh dari loket dan mengeluarkan senjata api besar, yang kemudian diarahkan langsung ke petugas keamanan itu. Petugas keamanan itu mengangkat tangannya sesuai perintah dan berjalan menjauh dari loket. Perampok itu kembali ke loket dan pada titik ini, rekaman yang dirilis pun berakhir. Kasir itu menuruti permintaannya dan menyerahkan uang yang ada di mesin kasir saat itu. Tapi ini bukan satu-satunya rekaman yang menampilkan tersangka. Kamera lain merekam adegan saat dia melarikan diri dengan sepeda dan dia terlihat mengayuh sepeda menjauh dengan tas berisi uang di sampingnya. Pada saat yang sama, staf kasino menelpon 911 dan memberitahu polisi bahwa mereka baru saja dirampok. Polisi Metropolitan Las Vegas merespons panggilan tersebut dan menuju ke lokasi kasino di area Blok 200 di Rampart Boulevard di Summerlin. Jumlah uang yang dicuri belum diumumkan ke publik karena penyelidikan masih berlangsung. Namun jika dilihat dari ukuran tas yang dibawa kabur oleh perampok tersebut, diduga jumlahnya cukup besar. FBI telah bergabung dalam penyelidikan dan menawarkan hadiah sebesar $5.000 kepada siapapun yang memberikan informasi yang dapat mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Siapapun yang memiliki informasi tersebut diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas di 702-828-3591 atau Crime Stoppers di 385-5555. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya tetap update dengan semua upload kami berikutnya. Nama saya Top 5 Anons dan sampai jumpa di video berikutnya.